Timnas Indonesia U20 masih di posisi teratas klasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Hasil itu diraih usai menyikat Timor Leste 3-1. Lalu bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Asia jelang melawan Timnas Yaman? Kita akan membahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Vera. Bung Joy, kini Indonesia berada di peringkat pertama grup F. Tim Merah Putih memimpin persaingan Yaman lewat keunggulan produktivitas gol. Setidaknya gitu ya, Indonesia punya keunggulan 6, sementara Yaman 5. Apakah situasi ini sebetulnya bisa dikatakan menjadi modal berharga Indonesia menatap laga terakhir melawan Yaman nanti? Ya, dengan 2 kemenangan beruntun atas Maladewa dan Timor Leste, sebetulnya kaki Indonesia sudah 1 ada di putaran final ya. Cuma memang lawan terakhir adalah Yaman. Salah satu tim yang kuat juga bersama Indonesia di grup F, dan Indonesia sebetulnya hanya butuh hasil imbang saja untuk menjuarai grup dan langsung ke putaran final, karena memang kan juara grup akan langsung ke putaran final. Tapi kalaupun kalah, Indonesia masih punya kesempatan untuk bisa menjadi 5 runner up terbaik. Tapi saya rasa dengan 2 penampilan yang saya kira sangat menarik ya, melawan melawan Maladewa, memang lawan masih di bawah Indonesia, tapi melawan Timor Leste, meskipun dalam tanda kutip saya lihat pemain Indonesia agak santai ya, tidak terlalu menghitung Timor Leste, coba bermain lebih lepas, lebih santai, tapi justru kebobolan. Dan ini menurut saya juga pelajaran lah, karena kebobolan itu saya lihat karena asiknya pemain-pemain Indonesia naik menyerang ya. Dengan formasi 3-4-3 atau 3-5-2, itu sebetulnya memang tidak boleh ada celah di lini belakang pertahanan Indonesia. Karena sejatinya dengan 5 atau 6 pemain di lini tengah, harusnya sih perimeter pertahanan Indonesia sangat kuat ya. Dan kemarin memang agak terlena. Pemain-pemain Indonesia naik terlalu tinggi dan terlambat untuk kembali ketika ada umpan-umpan terobosan. Dan itu pelajaran berharga lah, 1 gol, tapi menurut saya itu akan menjadi evaluasi yang kritis ya bagi timnya Indra Syafri. Tapi kalau saya lihat hampir seluruh pemain tampil bagus ya, tidak ada yang di bawah 6 lah rata-rata gitu. Ya. Jadi harusnya sih melawan Yaman, Indonesia bisa juga memetik 3 poin dan langsung Indonesia akan menuju ke putaran final Piala Asia. Tapi Bung Joy, bagaimana strategi Timnas U20 melawan Yaman nanti? Apakah harus menyerang sejak di babak pertama atau bagaimana? Saya rasa dengan 2 modal kemenangan tidak ada alasan juga untuk bertahan ya. Yaman memang setara lah dengan Indonesia. Mungkin beberapa pemain ada yang kualitasnya di atas Indonesia, tapi secara permainan saya rasa timnya Indra Syafri ini mampu untuk mengimbangi Yaman. Bagaimanapun juga mereka adalah tim yang kuat, tapi tidak perlu harus mengganti formasi menjadi formasi bertahan atau formasi normal dengan 4-3-3. Saya rasa dengan 4-3-4 atau 3-4-3 maksud saya, itu formasi yang sangat ofensif ya. Dan saya rasa dengan formasi ofensif, 2 permainan Indonesia kemarin sangat bagus dan tidak perlu diubah. Saya kira Indra Syafri lebih mengerti lah, tapi saya menduga formasi 3-4-3 atau 3-5-2 tidak akan berubah. Karena itu formasi yang sekarang juga dipakai oleh timnas senior, dipakai oleh tim Indonesia U20, U23 juga pakai 3-4-3. Jadi rasanya sih itu formasi yang pakem, yang diturunkan oleh saya rasa Sintayong ya, yang menginstruksikan itu secara umum kepada tim Indonesia di kelompok umur. Jadi itu sudah dipahami oleh pemain-pemain, karena beberapa pemain yang naik kelas dari U23 ke senior juga sudah sangat fasih dengan pola 3 back di belakang, 5 gelandang dan 2 penyerang atau 4 gelandang. Jadi saya rasa tidak ada yang berubah, Indonesia akan tetap bermain menyerang melawan Yaman. Oke, formasi 3-4-3 harusnya bisa digunakan oleh Indra Syafri nanti begitu ya. Tapi bagaimana dengan komposisi pemain yang harusnya disiapkan Indra Syafri, khususnya pada starting 11? Starting 11 saya rasa tidak akan banyak berubah. Kemarin ketika menghadapi Timor Leste saya rasa itu salah satu juga yang terbaik. Memang ada beberapa penggantian di babak kedua, dan Indra Syafri mengatakan itu memang demi menjaga kesegaran pemain. Tapi dengan di belakang ada Iqbal, ada Kadek, di tengah ada Bashir, Aditya Warman, di depan saya rasa ada Arliansah, ada Jens Raven.
harusnya sih formasi itu tidak akan berubah banyak ya. Kalaupun ada berubah banyak itu kalaupun ada berubah tidak akan terlalu banyak, mungkin di 1-2 posisi. Tapi backbone 90% permainan saya rasa ada di tim ketika melawan Timor Leste kemarin. Jadi itulah tulang punggungnya dan tidak akan banyak berubah. Saya rasa melawan Yaman masih akan dengan formasi yang sama, starting 11-nya ketika melawan Timor Leste dan Yaman kemungkinan besar akan sama. Lalu untuk dari pemain Yaman sendiri siapa yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia? Ya, pemain Yaman yang bernomor saya agak tidak terlalu memperhatikan, tapi yang saya lihat di video-video dia dan sekarang juga akan bermain lawan Timor Leste, nomor punggung 8 dan nomor punggung 6 yang menempati double poros ya. Itu yang menurut saya harus diwaspadai. Saya rasa permainan mereka akan menjadi kunci karena selalu bola dari kiper selalu ke nomor punggung 6 lalu 8. Kalau pemain nomor punggung 6 ada di kiri, yang 8 ada di kanannya. Jadi itu saya rasa double pivot itu yang harus dimatikan oleh pemain-pemain Indonesia. Baik, kita nantikan bersama bagaimana hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan Yaman besok. Terima kasih Bung Joy sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.